Ya, kita sampai ke bab selanjutnya ya, yaitu di Java Class Method. Dibuka lagi di litriskus.com. Ini saya perbesar ya. Di sebelah kiri nanti ada Java Class Method. Oke. Java Class Method ya. Jadi sebenarnya kalau di materi sebelumnya, di video sebelumnya itu kita sudah pernah implementasikan ya yang namanya method. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah kelas, maka si method tersebut nanti yang akan melakukan action-action tertentu ya. Jadi kalau dalam konsep objek itu yang namanya method itu berkaitan dengan behavior. Misalkan ada objek mobil, maka mobil itu bisa maju, bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa mundur. Itu digambarkan sebagai behavior atau dalam kelas ini adalah method ya. Kemudian contohnya sama seperti yang kemarin ya, cara membuat method itu mudah ya. Ada kelas misalkan my class, kemudian static void method, kemudian di dalamnya dia actionnya apa, println hello world seperti itu ya. Kemudian my method ini maksudnya apa, dia ngeprint text saja ya. Jadi dia mencetak teks, nanti akan muncul di CMD-nya, di konsolnya. Kemudian nanti kapan dia muncul? Nunggu dipanggil baru dia akan muncul. Ya, jadi untuk memanggil method itu ditulis nama methodnya apa, kemudian diikuti oleh kurung buka kurung tutup atau parenthesis ya, dan juga semikolon, titik koma di ujungnya. Contohnya di sini public void class my class, kemudian static void my method. Cara memanggilnya di mana? Di sini langsung my method ya. Kita coba di sini kopikan kodenya. Nanti kita running ya. Hasilnya seperti apa? Oke, kemudian di save seperti biasa. Langkah-langkahnya sama seperti kemarin ya. Pasti udah pada hafal. Bikin file dulu, bikin folder dulu ya. Kemudian nanti masuk ke mana foldernya, pakai cmd. Misalkan nanti saya bikin di folder latihan gitu, misalkan nama kelasnya nama kelas my method. Oke, kemudian saya buka CMD-nya, nanti saya switch screen-nya ya biar kelihatan. Oke, seperti biasa diubah dulu ya ke direktorinya yang mana. Misalkan ini saya pakai bentar, ada yang salah. Oh ya, saya lupa. Latihan 2, karena saya foldernya latihan 2. Nanti kalau misalkan kalian save-nya di mana ya, disesuaikan aja nama foldernya. Jadi sebisa mungkin tanpa spasi ya. Harus tanpa spasi sih ya, nama folder itu tidak boleh ada spasi. Kemudian kita compile dulu pakai Java C. Kemudian tadi namanya apa? My method.java. Oke, class my class is public. Oke, ada error di sini. Padahal copy paste, tapi ada yang error. Ya. Oh iya, salah save ya, mohon maaf. Tadi my class, nama filenya my class. Sorry, saya salah ya.
Nah, ini nama kelasnya ya. Jadi saya salah tulis nama kelasnya. Nah, ini kalau contoh error ya, dikasih tahu errornya yang mana. Oke, nggak ada error di sini. Java my class. Oke, muncul hello world ya di sini. Kodenya saya munculkan biar bisa lihat di sini. Oke, sebentar ya. Ini not plus-plusnya kadang muncul, kadang enggak. Oke, nah udah muncul. Ya, ini ya my class. Kemudian kita panggil metode yang sudah kita buat di sini. Kemudian my method muncul ya di sini. Oke. Jadi cukup dipanggil namanya, kemudian dia akan running, akan jalan ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak dipanggil ya nggak akan jalan gitu ya. Jadi kita bebas menentukan metodenya yang mana nih mau jalankan di metode main ini, metode utamanya. Kemudian di sini ada static dan non static. Nah di sini kan ada static, tapi ada yang tidak ada kata-kata static di sini ya. Bedanya apa di sini? Use often Java program that have static or public attribute and method. Jadi kadang-kadang ada di aplikasi, di program-program di Java itu ada kata-kata static, ada kata-kata public ya. Di public attribute dan juga di method itu ada seperti itu. Jadi di contoh atas yang ini itu adalah contoh menggunakan static method ya. Yang mana dia bisa diakses tanpa membuat objek dari kelas ya. Ini dia static method itu bisa diakses ya tanpa membuat objek dari satu kelas. Tidak seperti public ya, yang mana hanya bisa diakses oleh objek ya. Kalau public ya hanya bisa diakses oleh objek. Contohnya seperti apa? Ini dia ya. Menggunakan my class ya. Ini contoh untuk menunjukkan perbedaan antara static dan juga public method. Di sini sudah dikasih info ya. Oke, kita di sini ada beberapa komen ya. Kita copy aja karena ini sama ya. Tadi menggunakan my class di copy. Oh ya, ini ya. Jadi digeser ke bawah browsernya. Tadi saya lupa nge-switch ya. Ada static dan juga non static. Ini bisa dibaca di sini. Penjelasannya tadi ya udah saya jelaskan perbedaannya. Jadi static itu bisa diakses tanpa membuat objek dari kelasnya ya, langsung aja static ya. Tidak seperti public. Kalau public itu hanya bisa diakses oleh objeknya ya, bikin objek ya. Jadi perbedaannya itu sih antara satu metode itu dipanggil harus dari objeknya atau metode itu dipanggil tanpa objek. Karena kalau kita lihat di sini kan langsung aja di my method ya. Karena dia static, maka dia langsung aja dipanggil di sini tanpa bikin objek dari dirinya sendiri ya, dari kelasnya sendiri. Kita copy aja di sini, di copy kemudian dijalankan ya. Ingat di sini ada static method ya, my static method di sini ada kata-kata static di depannya ya. Dan juga ada my public method ya, ada public void di sini kata-katanya. Beda ya, ini static void, ini public void ya.
dua perlakuan yang berbeda gitu ya. Ini dihafalin, harus dipahamin ya. Saya ubah ke my class-nya. Oke, sekomen-komennya di copy paste saja. Oke, saya kompilasi lagi. Hasilnya seperti apa? Ya. Nah, ini dia. Static method can be called without creating object, karena tadi ya. Ini adalah contoh memunculkan tadi yang static, ini yang public ya. Kayak gitu. Kodenya seperti apa? Oke, saya switch lagi. Nah, di sini ya. Jadi my static method langsung aja kayak gini. Jadi nanti akan berbeda dengan public method, harus pakai objek yang nempel di belakangnya baru bisa ya. Kita tahu bahwa cara bikin objek kan ini ya, nama kelasnya, kemudian nama objek, new, nama kelasnya, kurung buka kurung tutup ya. Jadi cara membuat objek, baru dia memanggil public methodnya ya. Misalkan nih error, jadi kita buktikan, misalkan ada my public method di sini. Nggak percaya, coba aja, pengen sama kayak gini, langsung aja tanpa bikin method. Ini kita harusnya error ya, tapi kita coba bener nggak error. Jadi sengaja error ya, sengaja di errorkan untuk apa? Untuk belajar gitu. Biasanya kalau udah diimplementasikan, udah dipraktekkan gitu, cepet hafal gitu, cepet paham ya. Nah, di sini ya. Error ya, cannot be referenced from a static context ya, gitu ya. Jadi tidak boleh karena ini kan non static method, jadi tidak bisa diperlakukan sebagai static karena dia non static ya. Nah, ini kita komen lagi, saya perbaikin supaya tidak menjadi error. Oke ya, lancar. Ya, seperti itu ya perbedaannya antara statik dan non-statik. Jadi nanti ketika kita mengembangkan satu aplikasi, kode di Java, coding di Java, nanti hafal gitu bedanya. Kapan harus pakai statik, kapan harus pakai non-statik gitu. Ya. Nah, ini dihafalin dulu, dipahami baik-baik, baru kita maju ke materi berikutnya ya. Karena nanti di latihan-latihan berikutnya nanti akan diulang lagi gitu ya, akan diimplementasikan lagi, jadi harus diingat baik-baik ya. Oh, ini tipe static, oh ini tipe public, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya, access method with an object. Ini saya geser ke bawah ya, yang atas kan ini udah dulunya access method dengan sebuah objek ya. Contoh, kita membuat mobil dengan objek mobil dengan nama my car, mobilku. Objek mobil, kelas objek mobil, ya, objek mobilku ya. Objek mobilku, kelas mobil, objek dari kelas mobilku ya. Kemudian memanggil method di sini full throttle dan juga speed method pada objek mobilku, my car. Kemudian jalankan programnya ya. Oke, di sini ada kelas namanya mobil, nanti objeknya namanya mobilku, ada dua, public void. Jadi nanti di sini diakses dari apa? Dari objeknya ya, karena dia non static. Ya. Sini public void, non static. Kemudian di sini diajarkan ada parameter, ada tambahkan parameter ya. Max speed integer, max speed karena tipe datanya integer
Ini mobil kecepatannya berapa nih? Kecepatan maksimalnya. Kita isi dengan 200 ya. Oke, kita coba copy saja di sini. Nama filenya apa? Car ya. Oke. Ini sudah selesai saya copy, kemudian kita coba car.java. Oke, kemudian eksekusi. Oke, max speed is 200 ya. Jadi ini adalah konsep tadi, implementasi dari non-static dan juga mengakses metode dari objek ya. Plus ada parameter di sini ya, ada pengenalan tentang parameter. Parameter itu yang mana sih? Kita coba tunjukkan di kodenya. Jadi nanti parameter itu yang ada di sini ya. Public void speed, integer max speed di sini ya. Maka dari itu ketika kita memanggil metode ini, parameternya harus dimasukkan 200 karena sebagai konsekuensi kita di dalam kurung ini ada value di dalamnya. Value berupa value atau nilai berupa max speed ya, kecepatan maksimal, tipe data integer ya, angka ya. Seperti itu, nanti yang muncul 200. Misalkan kita ganti bagaimana, maka dia nanti akan ikut ya. Kan di sini 340 misalkan. Kemudian kita compile ulang. Oke, ya seperti itu ya. Misalkan kita mau nyoba nih, mau nyoba iseng ya, kita tambahkan error ya. Tapi error nggak apa-apa ya. Error untuk belajar gitu, misalkan kita tambahkan parameternya lebih dari 1, kira-kira yang muncul seperti apa ya errornya nih, atau kita kosongin aja di sini ya. Lupa ngasih parameter, kita udah bikin ya, tapi parameternya kosong. Oke, kita kompilasi ulang. Oke, ya ada muncul lagi. Oke, ya ini dia error ya. Method speed in class cannot be applied to given types. Oke, di sini required integer diminta, ada permintaan integer. Found no arguments ya. Tidak ada arguments atau parameter di dalamnya ya. Gitu. Nanti kalau misalkan mau ditambah juga boleh. Nanti diamati aja errornya seperti apa. Nah, sementara itu kita bisa lanjut ya ke berikutnya. Kita geser aja ke bawah. Oke, ini penjelasannya ya. Sudah ada, nanti bisa dibaca sendiri. Kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian using multiple classes like this present in class chapter. Oke, it's good practice to create object of class and access it in another class. Jadi kita bisa membuat multiple class ya. Kalau nggak salah sih di
video sebelumnya tuh ada ya, cara membuat kelas lebih dari satu. Jadi memang kalau di object oriented programming itu kita ada baiknya, ada bagusnya ketika membuat satu objek yang nanti diakses oleh kelas yang lain gitu ya. Jadi ada interaksi di situ, interaksi antar kelas ya. Makanya di sini kita membuat ada dua file ya, car.java, ada class.java. Metode mainnya di mana di sini? Karena dicari dulu ya mainnya di mana. Yang tadi public static void main. Nah, karena itu yang akan dijalankan, yang jadi metode utama kita nge-runningnya. Nah, dari sini ya ada kelas ya. Oke, berarti kita bikin kelas atau file baru namanya car. Sama yang tadi ya, ditimpa saja. Kemudian bikin baru namanya other class.java. Oke, save, kemudian copy saja. Ya. Di copy apa yang ada di sini. Nah. Oke. Oh, di sini dimintanya dua ya, dua di compile ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang utamanya yang terakhir di running ya. Oke, berarti di compile dua-duanya. Yang satu car.java kita kompilasi. Kemudian ini saya switch dulu. Ini tadi yang car.java sudah saya compile ya. Kemudian yang other class. Oke, nggak ada error, copy paste tadi. Kemudian di running dengan cara other class. Oke, lancar ya, keluar hasilnya. Kita coba lihat codingnya di sini sebagai penjelasan kenapa bisa seperti itu. Ingat bahwa ini interaksi antar kelas ya, jadi kita taruh kelas yang berbeda, file yang berbeda, tapi dia masih bisa mengakses atau ngambil metode di kelas yang lain. Nah, di sini class.java ya. Di sini ada full throttle, kita bikin metode di sini void, public void, maka bikin objeknya dulu ya. Kemudian di sini max speed is dengan parameter di sini ya, berarti nanti dipanggil objek titik metodenya apa, speed dalam kurung, nanti di input kecepatan maksimalnya berapa dengan tipe data integer ya. Coba kita lihat di sini other class, di sini kan di sini nggak ada ya, metodenya kan berada pada kelas yang berbeda, tapi di other class dia bisa manggil nih sebelahnya, manggil tetangganya gitu ya. Ada tetangga sebelah dipanggil ya, tetangga sebelah yang punya metodenya, yang punya behaviornya. Kita cuma manggil aja nih di other class di sini ya. Jadi seperti itu ya, bikin objeknya dulu, kemudian setiap objeknya digunakan untuk mengakses metode di dalamnya. Oke, seperti itu ya. Oke, cukup sekian ya di materi ini Java Class Method ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak ya, dan tetap latihan ya.